Filternya semua gimana ya tadi? Tadi begini. Bentar, Dita. Uh, udah aku ACC. Jadi blur ke mata orang. Udah. Oh, udah kan? Udah, aku belum. Udah. Oh, nanti nyimpennya di mana nih? Di IG aku. Aku duluan weh teh. Duluan aja weh. Ih, takut lama. Makanannya juga belum keluarin. Nunggu kalian dulu. Bisa mulai nggak? Simpennya nanti di IG aku gitu. Iya, ntar upload aja ya, Ran. Oh ya gitu. Oke. Mulai ya. Oke, mulai. Oke, selamat malam semuanya. Kami mau Malam. Oke, kembali lagi ya sama Sehat Jiwa. Nah, maksudnya gitu, nah gitu, bising. Nah, seperti yang sudah kita tahu ya, anak itu adalah masalah yang sudah berdampak pada fisik, tapi juga pada psikologis anak itu tersendiri. Nah, kali ini bakal ada bahasan seru nih dari kita. Oke, siapa ya yang mau mulai duluan? Oh, sebelumnya kenalin ya, aku ya, dan ini teman aku, siapa? Dita ya. Nah, di sini kita dua teteh cantik lainnya. Teteh siapa yang mau dikenalkan dulu? Jika nu iya. Aku. Halo semuanya, aku Zahra Uli Fahrani. Halo, dipanggilnya apa teh? Halo Rani. Manggilnya Rani. Yang satunya siapa nih? Yang satunya? Siapa ya? Halo guys. Kenalin, aku Dita Salafiatunisa. Aku semester 5 jurusan BKI. Halo Teh Dita. Halo. Oke, nah. Kakaknya dong, kenalin kakaknya dong. Udah tadi awalan. Oh, udah. Katanya sibuk banget dari tadi. Iya, maaf guys. Oke. Teh, kita kan bakal bahas tentang kekerasan pada anak ya. Aku mau tahu dong pandangan dari teteh-teteh ini gimana sih menurut teteh kekerasan pada anak itu? Apakah baik atau tentu nggak baik ya? Kok baik sih? Namanya kekerasan. Namanya juga kekerasan. Berarti kekerasan itu dari kata keras gitu kan? Maksudnya kayak gimana ya? Gak jadi berlawanan dari kata baik gitu. Kayak gimana ya? Kekerasan gitu. Yang pasti nggak ada lembut-lembutnya ya teh, kan namanya keras. Ada lembut. Gimana sih teh? Oke, langsung aja ya. Nah, halo, ini aku mau bacain sedikit data tentang Indonesia. Oh, lagi itu ya, nyapa nonton. Yuk Kak Ariel, makasih loh. Sok mangga Kak Alif, dilanjut. Lagi ya. Aku bakal bacain sedikit tentang angka kekerasan terhadap anak di Indonesia nih. Nah, berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A.
Nah, ribuan anak itu tercatat menjadi korban kekerasan di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nah, data ini tuh terhitung sejak dari Januari hingga pertengahan Agustus 2024. Nah, oke. Nah, kekerasan ini tuh mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, hingga penelantaran. Oke, di sini aku mau nyebutin nih 10 wilayah dengan korban kekerasan anak terbanyak di Indonesia. Nah, kira-kira teteh-teteh ini bisa nebak gak nih? Atau yang lagi nonton? Yang pertama, peringkat pertama, daerah mana sih yang jadi wilayah dengan tingkat kekerasan anak paling tinggi di Indonesia? Ya nih, Daerah mana siapa tuh nih ya, yang Teh? mau ngejawab? Kak Ariel, boleh Kak Ariel? Kaul. Tadi katanya Kak Ariel pernah mengalami kekerasan. Oke, coba. Gimana Kak Ariel? Daerah Semarang katanya, Wah, daerah Teh. Karawang. Bener Apakah benar Bener itu nggak ya? sesuai survei? Oke, jawabannya salah. Wah, salah. Salah Kak Oke, data Ariel, dari masa data daerah yang Karawang sih? Oh, Jabodetabek katanya, kata AHMD. bisa termasuk. Oke, yang pertama itu ada dari Jawa Barat. Bener ya, yang jawab Jabodetabek itu termasuk Jawa Barat juga. Nah, Jawa Barat itu tercatat ada 1.261 korban. Tingkat kedua itu ada Jawa Timur dengan 1.086 korban. Tingkat ketiga 779 korban. Yang keempat itu ada Sumatera Utara 740 korban. Kelima Riau dengan 560 korban. Yang keenam itu Aceh 487 korban. Ketujuh, Sulawesi Selatan dengan 486 korban. 8, Kalimantan Timur dengan 484 korban. 9, Banten dengan 460 korban. Dan yang terakhir, ada yang tahu nggak dari mana? Coba, Teh Rani tahu nggak Teh Rani dari mana? Ini ya. Oke, yang terakhir itu ada dari wilayah Nusa Tenggara Barat dengan jumlah 458 korban. Nah, gitu ya. Jadi, untuk tingkat kekerasan anak yang paling tinggi di Indonesia itu ada di Jawa Barat, terhitung sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024 ini. Nah, coba deh. Aku mau nanya nih Kak, kenapa sih Gimana? Jawa Barat tuh Gimana? jadi, kenapa tuh Jawa Barat tuh jadi kayak apa sih? Dengan jumlah terbanyak kekerasan anak itu. Oke, kenapa? Mungkin karena salah satu penyebabnya adalah Jawa Barat adalah salah satu wilayah yang padat penduduknya ya. Jadi ya sangat memungkinkan untuk tingkat kekerasan pada anaknya tinggi gitu. Nah, Oh, seperti itu. Ya. itu kan di Pulau Jawa ya. Nah, di sini Jawa Timur itu ada 1,6%, artinya dari 10.000 anak di Jawa Timur, sekitar 1,6 anak menjadi korban kekerasan, atau secara sederhananya, sekitar 100 anak dari 1 juta anak menjadi korban kekerasan di provinsi tersebut. Tuh kan, karena ini tuh karena tingkat kepadatan penduduk juga salah satu faktornya. Iya betul, Kang Ahmad, karena provinsi terbesar di Indonesia. Coba nih, kan aku udah sebutin ya datanya, data dari tingkat kekerasan anak yang terjadi di wilayah Indonesia. Nah, Teh, ada nggak sih dampaknya dari kekerasan anak ini? Ya, pastinya dampak ada terus ya. Memang ada, pasti ada. Pasti banyak banget sih Teh dampak-dampaknya. Coba sebutin, Teh Rani, dampak-dampaknya itu kayak apa ya? Apa tuh, Teh? Yang paling berdampak ya buat si anak ini kalau mengalami kekerasan pastinya dari emosinya ya Teh. Mulai dari rasa takut dan tidak aman karena
anak akan merasakan takut dan tidak aman karena kekerasan tersebut gitu. Kemudian gelisah, dendam, dan menurunnya semangat belajar. Nah, anak juga dapat mengalami gelisah, dendam, dan kehilangan semangat belajar. Kemudian menurunnya rasa percaya diri dan depresi. Nah, dari perasaannya, anak merasa kecemasan, rasa takut, dan agresi. Nah, yang menyebabkan apa maksudnya? Yang menyebabkan kecemasan, rasa takut, dan agresi pada anak. Kemudian kecenderungan depresi dan penarikan diri. Nah, dari intuisinya juga ada perasaan tidak berdaya, stres dan respon khusus, kemudian ketidakberdayaan dari si anak itu sendiri. Seperti itu, Teh. Oke, Terani, makasih banget nih penjelasannya. Coba kalau misalkan pandangan dari Teh Delia nih, gimana sih mengenai kekerasan pada anak ini? Apakah Teh Delia mau nyebutin dampaknya, atau apa deh yang berhubungan sama kekerasan anak ini yang Teh Delia tahu? Kalau menurut aku ya, yang paling kelihatan dari dampak kekerasan anak itu perubahan perilakunya sih. Yang kayak awalnya dia tuh rajin sekolah, tiba-tiba dia tuh jadi nggak mau buat ke sekolah kayak gitu. Iya, iya. Mungkin aja kan bisa dibully atau ada guru ya. Ya, nyambung ya tadi Iya. sama kayak jawaban Teh Rani dari Betul. perasaannya gitu, takut. Nah, Iya. kakak, aku mau ini nih, mau nyebutin kayak macam-macam kekerasannya tuh kayak apa aja sih gitu dalam kekerasan pada anak ini. Boleh, boleh. Teh yang Nah, termasuk kekerasan anak. ya, ya pasti ya namanya kekerasan pasti berbeda-beda gitu secara kekerasannya tuh ada secara fisik. Contohnya tuh kayak orang tua tuh ke anaknya tuh kayak sering memukul atau mencubit kayak anak tuh misalnya tuh anaknya tuh salah kayak ih jangan gitu terus kayak nyubit gitu. Nah, itu tuh termasuk ke kekerasan gitu, kekerasan kepada anak gitu. Terus ada kekerasan secara emosional di mana si orang tua ini kayak apa ya? Nuntut gitu, nuntut si anak tuh gak boleh ini, gak boleh itu. Jadi kayak nggak punya kebebasan gitu loh. Nah, terus ada kekerasan secara seksual. Kita sering nemuin ya kayak kasus kayak pencabulan kayak gitu ya. Si orang tua yang cowok gitu kan, suka ada kasus tentang pencabulan ke anaknya. Nah, ini mah udah kayak ke tingkat ini ya, bukan kekerasan lagi gitu. Nah, iya maksudnya kayak kekerasan. Nah, kekerasan itu kekerasan secara seksual. Terus kekerasan macam kayak ekonomi. Misal kayak si orang tuanya tuh kayak nuntut buat dia misal kayak masih umuran SMA, tapi dia tuh kayak dituntut sama orang tuanya tuh harus bekerja, padahal dia masih apa ya, masih buat itu tuh belum cukup umur gitu buat kerja gitu kan, itu masih masih waktunya tuh buat sekolah gitu loh, gitu. Harus kerja keras gitu, harus jadi tulang punggung keluarga, padahal dia belum waktunya gitu. Iya, iya. Oke, gitu aja sih Kak dari aku sendiri gitu, macam-macamnya. Oke, makasih banget ini Teh Gita udah ngejelasin macam-macam dari kekerasan pada anak. Ternyata aku baru tahu loh Teh, ternyata kalau nyubit itu juga termasuk kekerasan ya. Padahal kan Iya, biasanya kita kekerasan kan itu kekerasan secara fisik. Walaupun ya marahin ya atau emang ngejelasin dulu kan kayak nasehatin dulu, ih gak boleh gini gitu. Kita tuh sebagai orang tua gitu kan, calon orang tua, calon ibu. Calon ya. harus lebih berhati-hati lagi ya ke depannya. Gimana jangan asal Betul. main. Nah, gitu kadang ada orang tuh yang Jangan main tangan kan suka ada ya yang orang tua tuh yang main tangan kayak apa-apa ditampar gitu kan, tamperamen gitu Betul. loh. Ya, ya. Terus tadi tuntutan ternyata itu juga masuk ya Teh ke dalam kekerasan pada anak. Ya, kalau gak salah pengabaian terhadap anak juga itu bisa masuk kekerasan loh. Itu pernah saya baca itu termasuk berarti mengabaikan. ya berarti kita harus
benar-benar ya merhatiin sama anak itu, karena itu akan mempengaruhi nanti Cara tumbuh kembangnya, berperilaku. iya perilakunya saat dia Betul. dewasa. Bener banget. Oke. Coba ada lagi Mungkin nggak nih, aku mau jelasin juga kan gitu cara pencegahannya gimana sih nanti gitu. Teh? Boleh Teh. Gimana tuh Teh cara pencegahan kekerasan pada anak? Mungkin Masih banyak yang juga yang tahu, belum ya kan? tahu gitu loh, atau mungkin yang masih merasa takut untuk melawan. Coba Teh gimana Teh? Boleh. Kekerasan terhadap anak ini kan merupakan isu yang krusial ya, yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat. Betul. Nah, kekerasan terhadap anak dapat berdampak jangka panjang Teh. Nah, pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Nah, untuk mencegah terjadinya kekerasan itu diperlukan upaya yang komprehensif gitu atau keseluruhan yang melibatkan berbagai pihak. Mulai dari keluarga, sekolah, hingga bisa juga pemerintah gitu ya Teh. Gimana sih caranya untuk mencegahnya itu? Pertama bisa dari membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak menjadi kunci utama Teh dalam menjaga atau dalam mencegah terjadinya kekerasan. Jadi dari lingkungan terkecilnya dulu ya, mungkin dari keluarganya gitu ya kan. Terus baru ke teman-temannya atau ke lain-lain gitu. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan orang tua atau peningkatan kesadaran dari masyarakat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Begitu aja Teh. Oke, segitu. Tadi udah jelasin ya berarti cara pencegahannya. Nah, aku mau tanya dong bersama Teteh ini nih gimana sih? Apakah Teteh ini pernah mengalami atau pernah mendengar, melihat di sekitar secara langsung bukti nyata dari kekerasan terhadap anak ini? Ada yang pernah nggak Teh? Mungkin aku ya. Teh Delia. Coba boleh Teh boleh dulu ya. Kadelia dulu. Mungkin kadang ada orang yang gak segan gitu ya di depan banyak orang buat Nah, melakukan betul. kekerasan. Iya. Di keramaian Kadang ya Kak. ya tiba-tiba anaknya kan rewel, terus orang tuanya yang mungkin Betul. gitu kan, anaknya kadang dicubit tuh anaknya biar diam gitu. Iya, iya. Jadi anak tuh nahan Iya emosinya gitu ya, benar. Aku pernah lihat. mengeluarkan emosinya gitu. Iya. Padahal kita Agama harus bisa dibiarkan aja ya Kak ya. Atau tiba-tiba anak dibentak gitu ya Teh, tanpa dibilangin secara baik-baik dulu atau pelan-pelan dulu. Iya, betul-betul. Coba tadi dari Teh Dita gimana kalau Teh Dita? Aku pernah lihat tuh di FYP TikTok ya, kayak di stasiun gitu loh. Orang tuanya tuh kayak itu sama kayak anaknya tuh rewel gitu. Nah, si ibunya teh kayak langsung nyubit gitu loh. Terus si anaknya teh Oh, kayak gimana gitu kayak malah makin kenceng, tapi pokoknya itu teh akhirnya tuh kayak ditinggalin gitu loh. Wah, wah kasihan parah sekali sekali itu ya. Parah. Itu anaknya masih Ada kecil. juga ya gitu kayak orang tua kenapa sih gitu ke anaknya tuh kayak kasar banget gitu, apa emang dia juga pengalaman kayak gitu gitu masa kecilnya gitu, jadi kayak balas dendam gitu ke anaknya. Mungkin bisa jadi Teh karena kekerasan yang dialami anak kecil tuh bisa berdampak jangka panjang seperti yang tadi aku jelasin ya, secara fisik maupun mentalnya pasti sampai besar akan diingat terus gitu Teh. Atau ketika dia ingat bisa melakukan hal yang sama sama anaknya tersebut kayak gitu. Melampiaskan ya, karena waktu dulu dia Iya, melampiaskan ke hal seperti yang lain dendam gitu. anaknya gitu. Duh, gak baik banget ya. Padahal Kayak gitu. kan sebagai orang tua gitu ya kayak punya rasa, kan ke anak mah batin tuh kuat gitu ya, kayak kenapa sih gitu kayak sampai segitunya gitu ada orang tua kayak gitu kayak yang gak punya otak gitu loh. Ya, malah menurunkan kebiasaan yang Kayak buruk, yang akan merusak. bukannya memperbaiki gitu, Betul. malah kayak Itu nambahin lagi. Oke, nah mungkin benar-benar. itu juga
itu yang menjadi salah satu hambatan dari terus-terusannya ada kekerasan pada anak ini nih. Aku bakal jelasin beberapa hambatan yang menjadi penyebab kekerasan pada anak ini. Yang pertama itu kurangnya kesadaran masyarakat yang tadi ya, mungkin nyambung sama yang teteh ceritain, cerita teteh-tetehnya, bahwa ada yang malah menurunkan kebiasaan itu kepada anaknya, melampiaskan ke anaknya karena dahulu ia mengalaminya. Padahal kan itu tuh sebenarnya nggak boleh, harusnya di-cut karena nggak baik, akan merusak kepada kondisi psikis dan juga fisik si anaknya ke depannya gimana gitu ya. Di sini tuh pasti masih banyak lah masyarakat yang apa ya, belum tahu apa dampak dari kekerasan pada anak itu tersendiri. Iya nggak sih Teh? Biasanya Pasti di kan kampung-kampung nggak sih, Kak? nah iya, apalagi yang Tapi di perkotaan juga banyak sih, Kak. ya itu tadi dari Dari kurangnya sendiri. edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan pada anak ini, baik dampaknya ataupun bagaimana cara pencegahannya. Terus tuh ada lagi kurangnya dukungan pemerintah. Nah, mungkin di sini kurang dukungan dari pemerintah itu kurangnya layanan secara langsung gitu ya. Karena mungkin ada aja nih orang yang udah tahu ada nih kejadian kekerasan pada anak, cuman mungkin bingungnya harus laporin gimana nih ke pemerintahnya lewat apa gitu. Mungkin ke dinas di mana, mungkin itu ya yang belum tahu juga, masyarakat belum tahu, dan mungkin pemerintah kurang mensosialisasikan tentang keberadaannya gitu. Terus yang ketiga adanya kurang akses terhadap layanan kesehatan mental. Nah ini mungkin untuk masyarakat umum apa ya, pasti awam banget sama layanan kesehatan mental kayak gini. Mungkin apalagi mungkin ada perspektif kalau misalkan orang ke psikolog itu kayak, kenapa sih kenapa harus ke psikolog, emang kamu gila, padahal kan enggak ya. Pandangannya buruk gitu ya, Kak. Padahal nggak semua Ya, yang psikolog tuh yang kurang gitu. betul, betul banget. Layanan kesehatan mental lainnya seperti kayak konseling juga, mungkin orang-orang masih pada awam ya, belum tahu apa itu konseling itu apa gitu loh. Betul. Fungsinya apa? Itu hanya buat orang-orang yang bermasalah. Bener banget, padahal kan itu Nggak bisa untuk gitu ya. iya, betul banget Teh. Nah kayak gitu sih. Jadi banyak banget ya ini pembahasan kita, banyak banget dagingnya. Ternyata lebih Sangat dalam padat ya materinya. Iya. Oke. Ada lagi nggak tuh Teh? Nah, Ada yang mau nambahin nggak? aku mau nambahin tuh. Boleh, boleh. Baik, Karani. Dari tadi kan kita bahas terus kekerasan pada anak, dari mulai pencegahan atau apapun itu ya. Nah, buat kakak-kakak yang penasaran ya, boleh banget cek website kami di Sehat Jiwa, cari aja ya di Nah, Google. betul nih Atau buat juga para kami penonton. juga ada di YouTube dengan channel Sehat Jiwa juga, kayak gitu ya, kakak-kakak semuanya. Kalau mau dengerin podcastnya juga ada. Oh iya, ada podcastnya juga di Spotify. Oke. Cari Nah, aja iya Sehat tuh. Jiwa. Nah, jadi nanti teman-teman nih yang misalkan pengen tahu lebih jauh tentang kekerasan pada anak, bagaimana cara menanganinya, dampaknya, dan bagaimana penanganannya, bisa banget datang ke situs kita, mampir ke situs kita, yaitu Sehat Jiwa, ya. Betul. Di sana Kumpulin, sangat lengkap ya. betul. Ada informasi juga ya di sana banyak banget. Betul. Nanti di sana kita bakal nyediain beberapa. Ya udah gak kerasa. Ini kita ngobrol dari tadi. Ya banyak banget yang bisa didapat gitu. Sebelumnya aku mau ucapin makasih ya sama teteh-teteh semua ini, Teh Rani, Teh Delia, Teh Dita yang udah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu di sini, berbagi pengetahuannya, pengalamannya, dan juga pandangannya. Semoga ya sama-sama. Semoga nih apa yang udah kita bahas pada malam hari ini tuh dapat bermanfaat baik itu untuk kita dan juga untuk nanti yang menonton
kembali video ini gitu ya, amin. Karena yang kekerasan pada anak bukanlah sesuatu yang harus diulang, karena seorang anak itu harus mendapatkan kenyamanan, rasa aman, dan juga kasih sayang yang penuh dari orang-orang di sekitarnya untuk dalam proses ya tumbuh kembangnya. Seperti itu. Oke. Mungkin sampai di sini ya untuk malam ini. Nanti kapan-kapan kita bakal adain live lagi untuk bahas topik-topik lainnya terkait isu kesehatan kekerasan pada anak ini. Bener Oke, teman-teman. sekali. Ya, Atau makasih banget ya. penasaran bisa langsung aja cek Nih, Kak. situs Sehat Jiwa. Link di bawah. Tersedia link. Ya. Oke, terima kasih ya, Kak. Bye. Terima kasih Kak Delia dan Kak Rita. See you, Kak. Bye. Sehat jiwa ya guys. Caranya Udah gitu. belum 30 menit ya. Guys, emang udah ini teh? Lagi 4 ih. Udah menit lagi. Tiga lagi. Udah, Tiga Lanjut lagi. aja, emang udah waktunya. Ya udah weh. udah dipotong. Udah ditutup. Gak apa-apa lah. Bisa Gak di apa-apa crop. kok. Gak apa-apa lah, kurang 3 menit mah. Ibu maaf salah lihat. Enggak di timer nih ya. Sedikit lagi mungkin ya. Ya udah kita kayak beri apa ya? Buat para Sharing-sharing penonton aja. gitu. Sayangi anak kalian gitu. Iya. Jangan Sebisa mungkin coba-coba buat kita buat di kalian gitu kalau kalian pernah mengalami kekerasan pada masa kecil. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya guys. Betul. berikan cinta Apalagi hal seperti bukan ini. luka. Nah, apalagi hal seperti ini susah banget ya buat dilupain atau buat sembuhnya, pasti akan keinget terus. Betul. Kalau enggak di-cut dari sekarang, ya pasti bakalan terus berulang gitu kan sampai kapan Bener gitu. banget ya. Sebisa mungkin stop di kita pokoknya. Kalaupun kita pada masa kecil mengalami hal seperti itu. Jangan diulangi gitu ya. Iya, bukan sesuatu yang harus diwariskan lah. Kayak gitu. Betul. Betul banget. Apa lagi? Udah belum sih? Udah, boy. Kita belum buka sesi tanya jawab gak sih ya? Iya, ini gak ada yang nonton, gak ada yang nanya. Boleh Para share ke penonton grup. boleh bertanya ya. Kalau Halo Teh Nina. share ke grup, siapa yang ini? Teh Nina, ini dong bertanya tentang kekerasan anak. Dita, Senja. kalau share ke grup aku yang harus turun, apa kamu bisa nggak? Bentar, coba. Bisa. Coba. Gak apa-apa kali nambahin weh buat nanya. Bisa diedit lah tuh sih enggak di-cut. Nanti kalau mau udahan pencet yang ini ya, yang silang. Iya. Karena nih masih ada aku nggak? Masih Teh Senja, boleh bertanya Teh? Ih, nggak lagi. Bentar. Teh Fajrin. Teh Alma SBR boleh banget bertanya. Teh Alia. Isalian boleh banget tanya-tanya tentang kekerasan pada anak. Halo. Hai Kak Alia. Hai Kalia. Kebetulan tadi siang nggak jadi Kak. Boleh bertanya Kak. Kami lagi bahas isu tentang kekerasan pada anak ya. Tadi udah 30 menit kami
menjelaskan mulai dari pencegahan atau lain-lain gitu. Sekarang boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Seperti itu, Kak. Ini barangkali kakak-kakaknya ada Ya, yang pengalaman atau Iya, itu boleh sharing-sharing tentang pengalaman masa kecilnya. Mungkin pernah mendapatkan kekerasan kayak gitu. Secara verbal maupun non-verbal. oh iya nih tadi aku mau tanya juga deh. Untuk Teh Dita tadi kan cerita ya yang soal anaknya itu ditinggalin gitu aja sama ibunya gara-gara tantrum gitu. Nah itu gimana sih respon masyarakat ngelihat kondisi seperti itu, Kak? Ya, ya yang di sekitar mah ya pada ngeliatin sih, soalnya terus di komenannya juga pada negatif semua gitu. Kok ada gitu ya orang tua kayak gitu, kayak ngantepin gitu si anaknya itu loh. Iya, iya. Ya Kak berarti Aska Wahyu, ya Aska, ya tentang apa nih Kak katanya? kita lagi bahas kekerasan pada anak, Kak. Ya berarti masyarakat yang di sekitar itu ngeliatnya kayak acuh aja gitu ya, kurang Teh. adanya empati. Kurang berempati. Kurang edukasi juga Kalau itu. kalau menurut aku mungkin nggak tahu juga sih apa yang mau dilakuin ya, karena Bingung, itu kan gak orang enak juga tuanya kali gitu. ya. Bingung, Iya ke nggak enak juga. Mungkin kalau ada yang berani buat tegur pasti ditegur sih. Bener sih, Kayak bener. jangan kayak Tapi gitu ke anak, kasihan mungkin bisa ditegur seperti itu. kalau tata yang lainnya gimana nih? Pernah ada pengalaman lagi gak atau pernah lihat lagi, denger, baca mungkin? Hmm, apa ya tapi Kak? pas kecil sih aku pernah pengalaman sih. Kenapa Ya aku Teteh? punya apa ya? Paling aku mah disentil. Hmm, Mana enggak, Loren? Kalau aku salah, sentil ku bapak cina. Ya, mungkin itu Ya sebenarnya aku mungkin aku nggak ini niatnya sih, nggak apa, ya. nggak apa ya, nggak nganggep bahwa itu teh kekerasan gitu. Ya, mungkin itu salah satu bentuk teguran, cuman mungkin ya caranya Ini seperti salah itu ya. ya, tapi sebaiknya tidak kan. nah, iya. Oh iya, aku mau ngingetin nih Apa? buat teman-teman ataupun mungkin yang nonton, masyarakat semuanya, buat yang lihat ataupun tahu tentang kekerasan pada anak, itu jangan segan untuk melapor ya, karena untuk kekerasan pada anak ini pun sudah ada undang-undang yang melindunginya gitu loh. Jadi gak usah takut, biar si korban dan si pelaku itu mendapatkan keadilan gitu loh. Jadi nggak cuman berdampak buruk bagi si anak itu, korban kekerasannya, tapi si pelakunya pun harus dapat hukuman yang sama gitu loh, yang setimpal dari perlakuannya terhadap korban. Ini ada pertanyaan dari Alfajrin. Tapi kalau anaknya caper doang gimana Kak? Dia kemauan dia diturutin biar gak tantrum itu malah bakal jadi senjata dia nggak sih? Nggak tantrum itu gimana? Tapi kalau anaknya caper doang gimana Kak? Dia Oh, maksudnya mungkin malah bakal jadi. Oh. Coba gimana Teh? Gimana? maksudnya mungkin ini kali ya. Anaknya tuh kalau mau apa-apa harus diturutin gitu. Kalau enggak dia bakal tantrum. Nah, itu tuh yang memicu orang tuanya buat melakukan kekerasan nggak sih, Teh? Iya bisa. Cuman mungkin ada baiknya ya orang tuanya juga ngasih pengertian ke si anaknya ya, nggak selalu menuruti keinginannya. Dan kalaupun anaknya malah tantrum kayak gitu, ya kita kasih pengertian dulu. Ya biarin dulu lah dia tantrum sebentar. Tapi kalau misalkan udah kelamaan,
ya coba kita samperin, kita ngomong baik-baik, pengennya apa, dan dari kitanya gimana nih, kita negosiasi lah sama si anaknya dan kasih pengalaman ke anaknya biar anak itu ngerti juga gitu loh. Mungkin gitu sih kalau dari aku, dari tata-tata yang lain gimana? Iya sih, kalau dari aku mah kayak lagi caper nih si anaknya tuh, kayak di aku pernah FYP juga ya, kayak buat si anaknya tuh parenting, sebenarnya parentingnya tuh kayak eh apa ya, dikunci di kamar gitu loh, kayak abis-abisin dulu nangisnya gitu. Kalau udah reda gitu nangisnya, baru tuh dikasih kayak nasihat kenapa gitu kan, kenapa ada itu nangis tuh mau apa gitu kan, gini 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 gitu sih, pas aku sepengalaman aku lihat gitu. Ini ada lagi Kak pertanyaan dari Kak Aska Bahaya. Kakak, apa ada tanda-tanda Juga. khusus gak anak mendapat kekerasan dari orang tuanya? Ya, kamu Hmm, bentar ya. perubahan Kayak perilaku kayaknya ya, tanda Kak. Betul tidak? Kan tadi sudah Pastinya, disebutkan gitu. pastinya ada sih, mulai dari eh, Si anak itu tuh jadi stres dan depresi atau menarik diri dari lingkungannya dan menurunnya rasa percaya diri dari anak tersebut. Seperti itu, Kak. iya, berarti dampaknya Kemudian tadi ada ya juga emosi, anaknya dampak. anaknya bisa merasa malu dan bersalah, kayak ke perasaan anaknya tuh bakal, oh aku salah banget ya, kayak gitu pasti. Iya, iya. Padahal kan enggak juga ya, tidak seharusnya Iya, anak merasa salah juga. Karena ya belum tentu salah gitu. iya sebenarnya pasti tanda-tanda anak anak gimana teh? kekerasan enggak tentu gitu ya. Ada juga anak yang kalau dapat kekerasan tuh jadi pendiam atau bahkan dia jadi agresif gitu, ikutan bully ke orang lain gitu, buat melampiaskan Betul. dia gitu. Iya ya. Ada juga Mbak, yang malah kayak ya udah fine fine aja gitu, kayak seolah dia tidak Menutupi diri gitu ya. betul. Mungkin itu Kak udah terjawab ya tadi sama tetehnya. Udah lagi. Ada lagi nggak ya yang mau Ini yang bertanya? nanya. Kalau enggak kayaknya udah deh. Boleh. Jadi itu Ini baterai aku 2% lagi. iya guys. Jadi kesimpulannya ada yang bisa nyimpulin teh? Oke, mungkin bakal aku simpulin sedikit ya. Tadi kan dari yang udah aku sampaikan, kekerasan pada anak di Indonesia sendiri itu pun tinggi. Dan tadi Tata udah menyebutkan dari dampaknya. Dampak itu tidak hanya pada fisik ya, tapi mempengaruhi kepada emosi anak itu, kondisi psikisnya, kondisi kepada sosialnya, begitu. Dan juga nanti mempengaruhi bagaimana anak itu berperilaku ke depannya saat ia dewasa gitu ya. Dan adapun tadi hambatannya seperti kayak kurangnya kesadaran dari masyarakat, kurangnya layanan untuk ini kekerasan pada anak. Lalu tadi ada dari Tedita menyebutkan dampak-dampaknya gitu ya Teh. Penyebabnya, dan juga tadi ada beberapa ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan ini. Oke, mungkin segitu aja kesimpulannya dari pembahasan malam ini. Sudah. Udah Anda. Terima kasih buat tetehnya, terima kasih buat Teh Alif, Celia, dan Teh Dita. Tadi udah sempat ditutup ya sebenarnya, cuma karena ada yang nanya, jadi kita jawab gitu. Betul. Oke. Oke, makasih Mungkin juga begitu buat ya, Kak Rani, Kak Delia, sama Kak Alif. Selamat Sama-sama. Mari ditutup aja sekarang. Bye. See you di pertemuan-pertemuan See you selanjutnya. guys. Jangan Semangat. lupa cek situs Sehat Jiwa, YouTube Sehat Jiwa, dan Spotify Sehat Jiwa.
Betul. Dadah. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.